Hari ini, saya akan tunjukkan bahwa dua indikator saja bisa memberimu konsistensi di pasar opsi miner, terutama di Quotex dan OTC untuk Anda yang tidak punya banyak waktu trading. Jadi ikuti saya akan tunjukkan bagaimana dua indikator ini bisa mengubah pola pikirmu tahun depan. Halo trader, di video hari ini teman-teman saya akan bagikan strategi yang sangat akurat, bisa digunakan tanpa martingale atau hanya dengan satu martingale. Dan lihat ini kawan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kemenangan sejauh ini hanya dengan menggunakan dua indikator ini. Dan utamakan OTC di Quotex karena dia adalah pengikut tren. Biasanya Quotex di OTC ketika sudah berhasil menangkap satu tren yang kuat, itu akan terus berlanjut menangkap tren dan terus melaju. Jadi jika Anda ingin trading dengan strategi ini di Quotex, saya akan sertakan link resmi mereka di deskripsi ya. Ingat, Quotex tak tunda pembukaan order. Saat kita klik beli atau jual, order terbuka pas di titik yang kita inginkan. Itu keunggulan Quotex. Dan seperti yang saya bilang, kautan pertama adalah situs web resmi. Yang 1 menit ini adalah inspirasi kita, yaitu kotak pertama yang juga berdurasi 1 menit. Utamakan, seperti yang saya bilang, OTC di Quotex, tapi bisa juga trading di pasar terbuka atau di OTC lain. Namun, OTC di Quotex, saya sudah memiliki banyak sekali pengalaman bertahun-tahun mengamatinya, dan memang selalu membentuk tren yang sangat kuat ya. Itulah mengapa saya sangat suka menggunakannya untuk operasi yang secara langsung mendukung tren. Baiklah, apa yang kita perlukan? Kita perlu teman-teman untuk menempatkan dua indikator pada layar kita. Salah satunya adalah rata-rata bergerak dan yang lainnya adalah stokastik. Ayo kita pasang bersama ya, ada sedikit pengaturan yang akan kita lakukan di stokastik juga. Saya hapus dulu, mari kita ke indikator. Pertama-tama kita tambahkan stokastik, yaitu stokastik oscillator. Kita klik atur periode 5, sisanya biarkan seperti bawaan. Bisa ditutup, kita tarik ke atas agar lebih mudah dilihat dan sekarang kita pasang, satu indikator lagi yaitu moving average periode 50 SMA. Saya pakai kuning dan tebalkan sedikit agar lebih jelas terlihat. Sangat bagus, bisa ditutup dan sekarang teman-teman ini sungguh sangat sederhana. Apabila grafik berada di bawah rata-rata bergerak, kita hanya akan bisa melakukan tindakan jual. Jika grafik berada di atas rata-rata bergerak, itu menunjukkan tren naik yang kuat dan kita hanya diperbolehkan untuk melakukan pembelian. Dan sekarang disinilah stokastik berperan. Kapan kita akan melakukan jual? Kita akan melihat bahwa harga akan bergerak dan pada suatu saat akan mencapai zona stokastik ini, yaitu di atas garis merah, mengerti? Jika saya mencari peluang jual, karena harga berada di bawah rata-rata bergerak, saya ingin melihat indikator stokastik melewati bagian ini, yaitu garis merah, untuk menunjukkan kondisi overbought. Ini berarti sudah terlalu banyak pembelian, dan kemungkinan besar akan segera terjadi koreksi jual. Jadi apa yang sebenarnya akan kita tunggu? Kita akan menantikan garis hijau dari indikator stokastik untuk benar-benar bersilangan ke bawah garis merah, muncul, dan kemudian melintasi lagi di bawah garis merah. Di mana itu terjadi? Tepatnya, di sini belum bersilangan kan? Di candlestick ini, garis-garis itu bersilangan. Jadi setelah garis-garis itu bersilangan pada candlestick ini, saya akan masuk pada candlestick berikutnya untuk mengikuti kelanjutan tren penurunan ini, seperti yang bisa Anda lihat. Artinya, saya akan masuk di candlestick sebelahnya agar menjadi merah dan di sini langsung berhasil, oke? Dan indikator stokastik ini cenderung akan bergerak turun di sini, seperti yang sudah pernah terjadi pada kasus ini sebelumnya. Dan teman-teman lihat dia datang lagi tak lama di depan dan melakukan. Sama saja, sempat menembus rata-rata bergerak namun kembali ke dalamnya dan pada candlestick ini persilangan sudah terjadi, lihat. Stokastik osilator berada di atas dan garis hijau menyilang ke bawah garis merah, ini terjadi pada candlestick ini. Oleh karena itu, saya masuk pada candlestick berikutnya agar hasilnya juga merah. Dan di sini berhasil lagi, lihat bahkan tidak perlu pakai martingale di sini. Di sini terjadi persilangan, lihat, tapi kenapa saya tidak tertarik? Itu karena tidak melewati batas garis merah itu. Anda bisa melihatnya, bukan? Trennya turun, tapi saya butuh stokastik di titik ekstrem dan ini belum di sana. Di sini dia kembali ke titik ekstrem, lihat, kembali ke titik ekstrem. Dan terjadi persilangan di sini, lihat. Jadi di candle inilah terjadi persilangan ke bawah. Garis hijau menyilang di bawah merah. Saya masuk di candlestick berikutnya agar merah.
Sekarang di tren naik, kawan, mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Lihat, ini contoh yang lebih baik, dia mencapai titik ekstrem di sana. Lihat, dia datang mencapai ekstrem di stochastic oscillator ini. Perhatikan bahwa di sini sudah terjadi persilangan bahkan sebelum munculnya candlestick high, candlestick hijau. Ini penting sekali. Tapi kawan lihat, harga di atas rata-rata bergerak, saya mau melakukan pembelian. Kapan? Saat bersilangan. Bersilangan di sini, di candlestick ini, saya tidak akan langsung masuk di berikutnya. Saya akan menunggu candlestick hijau pertama muncul, yaitu saat persilangan terjadi lebih dulu, ya. Lalu saya masuk di sini, lihat, di candlestick sebelahnya agar menjadi hijau melanjutkan tren naik. Dia harus melewati zona biru di bagian bawah indikator ini, lihat kan? Ada zona biru di sini, garis-garisnya harus melewatinya dan melakukan persilangan di bawah sana, oke? Kalau tidak, tidak berlaku. Sekarang saya akan cari titik masuk untuk kita coba, tapi sambil itu subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, tinggalkan like untuk bantu pertumbuhan, dan komen lebih banyak indikator jika kamu mau strategi seperti ini, oke? Berikan banyak komentar agar saya tahu bahwa Anda benar-benar menyukai indikator. Sekarang kita tunggu, lalu saya kembali untuk entry dengan kalian. Kawan-kawan, saya sudah masuk di sini loh. Hampir saja saya gagal mendapatkan entry ini. Candlestick merah yang sangat kecil tertutup ya, dan akhirnya terjadi persilangan di sini. Lihat yang hijau terjadi persilangan. Persilangan itu selalu terjadi di pergantian candlestick ya, saat berganti dari 00 ke 01. Rata-rata bergerak ada di atas sini, jadi harga di bawah rata-rata. Tepat di pergantian itu saya masih berhasil mendapatkan entry di LEDDPKR untuk melakukan penjualan melanjutkan penurunan ini, oke? Harga ada di titik ekstrim pada stochastic oscillator, mari kita tunggu. Jika gagal, saya akan langsung siapkan martingale saya ya, saya pakai martingale. Jika Anda tidak ingin menggunakan martingale, Anda tidak perlu menggunakannya. Bisa terjadi seperti ini, lihat. Dia sudah menyilang dan sekarang mau batal menyilang, tapi nanti. Kita perhatikan saja ini, lihat. Ini hal yang menarik untuk saya sampaikan ke kalian juga. Lihat, ini masih menyilang. Saya akan menjual lagi di 0001. Martingale sudah saya lakukan, teman-teman. Mari kita tunggu. Apakah candlestick ini akan merah? Tentu, teman-teman, bisakah saya menunggu candlestick jual yang lebih kuat di persilangan ini? Bisa saja, tapi saya juga bisa kehilangan titik masuk kalau harga anjlok di candlestick berikutnya kan. Jadi saya putuskan masuk, saya ambil risiko sedikit, padahal bisa saja menunggu lebih lama, tapi ya sudahlah ya. Kita tunggu saja untuk lihat apakah kita akan menang sekarang atau tidak di martingale ini. Kita menang, teman-teman. Kemenangan kecil, tapi tetap menang. Itu yang penting. Sekali lagi strateginya berhasil sekarang di martingale pertama, oke? Semoga Anda menikmati video hari ini. Segera buat akun Quotex karena tidak ada penundaan, jadi saat kita klik jual atau beli, itu tepat di titik kita mengklik. Ini sungguh luar biasa. Dan juga teman-teman seperti yang saya katakan, kita memiliki pasar OTC di sini yang sangat mengikuti tren, dan strategi ini adalah pengikut tren yang sangat baik ya. Jadi untuk trading dengan strategi ini, saya akan taruh linknya di deskripsi, link pertama, link Quotex, oke? Baiklah, saya pamit dulu dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya.